Remaja tanggung yang sama-sama kurang perhatian dari orang tua menjalani hubungan percintaan yang di luar batas yang mengharuskan mereka menjalani kehidupan layaknya orang dewasa. Film Finlandia yang rilis tahun 2018 ini menceritakan sepasang anak muda yang masih di bawah umur dan masih duduk di bangku sekolah ini harus menghadapi masalah yang seharusnya belum waktunya bagi mereka untuk hal tersebut, hingga akhirnya memaksa mereka untuk berpikir layaknya orang dewasa yang harus memikirkan kehidupan, bukan lagi tentang pelajaran sekolah yang harusnya mereka pikirkan. Cerita dibuka dengan diperlihatkan para remaja-remaja yang sedang asik latihan dance, dan terlihat wanita yang paling bersemangat di antara yang lainnya. Ia bernama Kira. Di balik pintu terlihat seorang remaja laki-laki yang sedang menyaksikan mereka latihan. Ia bernama Lenny, yang dimana Lenny adalah sebagai kekasih Kira. Lenny memanggil dan mengajak Kira untuk mengobrol, namun Kira menolak karena Kira sedang sibuk dengan latihan dance-nya. Singkat cerita terlihat Kira bersama sahabatnya berjalan dan akan menuju sebuah toilet umum untuk mencoba memeriksa urinnya dengan alat tes kehamilan. Dan setelah dites benar saja bahwa Kira positif hamil, namun Kira terlihat biasa saja, tidak sedikit pun memperlihatkan ekspresi panik atas kehamilannya, bahkan sepertinya Kira sedikit bahagia dengan kehamilannya. Sesampainya di rumah, Kira mulai terlihat sedikit cemas, ditambah Kira sangat tidak dekat dengan keluarganya. Kira lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dibanding dengan keluarganya. Tidak lama kemudian Lenny menghubungi Kira. Lenny mengundang Kira untuk bertemu di rumah Lenny. Karena telah beberapa waktu Lenny dan Kira tidak bertemu karena kesibukan Kira, Lenny mengatakan bahwa saat ini di apartemennya sedang tidak ada orang tuanya. Kira dengan sedikit senang akan menemui Lenny sekaligus akan memberi kabar bahwa Kira telah mengandung anak dari Lenny. Sesampainya di apartemen, Lenny kemudian mempersiapkan makanan untuk Kira. Karena Lenny sudah dari kecil sering ditinggal ibunya, jadi Lenny sangat jago membuat masakan, walaupun hanya sekedar membuat kocok telur. Setelah makan kemudian mereka nonton bersama, dan tidak lama kemudian mereka sama-sama membuka cenana, dan di sela-sela itu mereka mengobrol dan Kira memberitahukan atas kehamilannya. Lenny memberikan dua ekspresi sekaligus, antara bingung dan tidak pura-pura senang, karena Lenny jelas belum siap untuk menjadi seorang ayah. Keesokan harinya Lenny dengan kebingungannya sambil memerhatikan Kira dan teman-temannya yang berbincang akan kehamilannya. Lenny sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan, apakah harus menggugurkannya atau merawatnya. Lenny meminta pendapat dan solusi kepada sahabatnya, begitupun juga Kira. Namun nampaknya Lenny sedikit berpikir kalau suatu saat Kira minta pertanggungjawaban. Lenny mencoba menanyakan pekerjaan kepada sahabatnya, yang kemudian sahabatnya mengantarkan Lenny ke pamannya untuk menanyakan pekerjaan untuk Lenny. Dengan kebetulan pamannya teman Lenny, sebut saja Jane, sedang membutuhkan orang untuk merenovasi rumahnya yang baru saja pindah dari tempat lain ke tempat baru yang tidak jauh dari apartemen Lenny. Di situ Lenny mulai disuruh mengerjakan apa yang Jane suruh. Karena Lenny tidak pernah bekerja apapun sebelumnya, jadi Jan harus sedikit sabar untuk mengajarinya. Karena diceritakan Lenny akan menjadi seorang ayah, Jan pun merasa kasihan dengan Lenny. Di sisi lain Kira yang akhirnya berniat untuk melakukan aborsi terlihat mendatangi klinik dan meminta dokter untuk menggugurkan kandungannya. Akan tetapi di sini dokter sangat menolak keras permintaan Kira, karena diketahui Kira telah melakukan aborsi berkali-kali. Hingga untuk kali ini dokter menolaknya, karena apabila diketahui pihak berwajib dokter akan kena hukuman, terlebih apabila ketahuan melakukan aborsi anak di bawah umur. Dan pada saat Kira pulang ke rumah ternyata hasil tes kehamilan Kira diketahui oleh ibunya Kira. Namun di sini ibunya Kira tidaklah memarahi anaknya, dia memeluk Kira agar tidak sedih dan untuk menguatkan anaknya tersebut. Tidak lama setelahnya Lenny pun datang ke rumah Kira dan mengatakan bahwa Lenny akan bertanggung jawab untuk membesarkan anak yang ada di dalam kandungannya Kira. Jelas saja itu membuat Kira senang dengan pernyataan Lenny. Sejak saat itu Kira pun dengan terang-terangan mengumbar kehamilannya dengan bangga dan tanpa malu.
Alih-alih mendapat hujatan, Kira malah dibanjiri dukungan dan disemangati oleh teman dan dari para netizen yang mengikutinya di sosial media, sebab mereka sangat penasaran dengan Kira yang walaupun terlihat dewasa, Kira sejatinya masih remaja dan masih di bawah umur untuk memiliki dan merawat seorang anak. Singkat cerita, terlihat mereka sedang berjalan dan melihat-lihat di toko peralatan kasur. Kemudian Kira tertarik dengan salah satu tirai penutup kasur. Namun sayangnya Leni tidak memiliki uang untuk membelikannya. Leni beralasan bahwa itu terlihat jelek. Dengan jawaban seperti itu, Kira menganggap Leni pelit dan tidak mau membelikannya. Hal itu membuat Kira marah dan pergi meninggalkan Leni. Ketika Leni berjalan sendiri, tiba-tiba ada teman Leni yang selalu mengganggu Leni, dan di sini Leni pun diejek dan mengatakan untuk menyiapkan kuburan untuk anaknya karena badan sekecil Leni tidak yakin untuk dapat menghidupi seorang anak. Hal itu pun membuat Leni sangat marah. Namun apa daya, dengan badan sekecil itu Leni tidak mampu untuk mengalahkan mereka. Untungnya sekelompok orang muslim di sana melerai dan menyelamatkan Leni. Keesokan harinya Leni mendatangi tempat gym dan bela diri untuk menemui Janne dan berlatih. Sesampainya di tempat, Leni tiba-tiba diangkat oleh salah satu member di sana. Hal itu membuat Leni tersinggung dan memutuskan untuk membatalkan niatnya. Namun Jin memukul dan menahan Leni. Janne mengatakan bahwa Leni harus kuat secara mental. Apalagi sebentar lagi Leni akan menjadi seorang ayah dan suami. Beberapa waktu berlalu, Leni kembali menemui Kira yang dimana Leni telah mempunyai uang yang cukup hasil dari kerjanya merenovasi rumah. Dan Leni membelikan tirai yang diinginkannya kemarin. Setelah tirai terpasang, kemudian Kira memperlihatkan perutnya yang sudah semakin membesar, dan ujung-ujungnya mereka ya begituan lagi. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu, kini Leni telah sedikit bisa untuk mempraktekkan teknik bela dirinya. Meskipun badannya tetap kecil, tapi Leni mampu membanting dan mengangkat temannya. Selepas itu mereka berkumpul dan mengobrol bahwa mereka akan mengadakan kampanye anti minoritas di kotanya, dan Leni pun berpartisipasi untuk mengikutinya. Di sisi lain, Kira yang sedang bersama ibunya disarankan untuk memakai baju hamil bekas ibunya karena badan dan perut Kira semakin membesar. Di sela mereka mengobrol, ibunya Kira menanyakan apakah Kira dan Leni sudah mencari tempat untuk mereka tinggal. Pertanyaan itu malah membuat Kira salah menanggapi dan menganggap ibunya mengusir Kira. Padahal ibunya hanya ingin mereka leluasa, apalagi untuk seorang bayi membutuhkan tempat yang layak. Kira akhirnya mengemas barang-barangnya dan berniat pergi karena Kira merasa ibunya tidak mau Kira ada di sana. Karena belum ada tempat tinggal, Kira pun mendatangi rumah Leni dengan membawa barang-barangnya. Akan tetapi ibu Leni sangat kaget dengan kedatangan Kira karena ibu Leni sama sekali tidak mengetahui bahwa pacar Leni sedang hamil besar. Dengan menenangkan dan memeluk Kira, akhirnya ibu Leni menyuruhnya untuk masuk. Setelahnya kemudian ibu Leni memarahi anaknya tersebut karena telah melakukan hal sangat di luar batas. Dengan tanpa membantah dan menyadari bahwa Leni salah, dirinya hanya mendengarkan dan menerima kemarahan ibunya tersebut. Keesokan harinya mereka mencoba untuk mendatangi kantor ketenagakerjaan untuk mencoba mengisi formulir untuk mencari pekerjaan yang layak. Selepas kembali pada malam harinya, Leni mendatangi Jan untuk mengikuti aksi kampanye penolakan imigran dan minoritas di kota tersebut. Namun aksi tersebut mendapat pertentangan dari para pengendara yang merasa terganggu oleh aktivitas tersebut dan apa yang mereka lakukan sesungguhnya tidak penting, karena imigran di daerah tersebut tidak merugikan dan mereka sangat berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Pada keesokan harinya Kira berencana Odin keranjang anak bekas, namun si Leni malah asik berkumpul bersama temannya dan menonton tinju. Setelah menemui penjual ranjang anak, Kira mencoba menghubungi Leni untuk membantu membawakannya, namun Leni yang sedang asik nonton tinju mengabaikan panggilan dari Kira, dan Kira terpaksa membawanya sendiri. Setelah menyimpan keranjangnya, Kira kembali keluar untuk melihat-lihat apartemen yang ingin Kira sewa. Di sisi lain, si Leni malah asik menggunduli rambutnya setelah selesai menonton tinju tadi, karena kesepakatan mereka untuk melakukan itu. Kira kemudian bertemu dengan pemilik apartemen yang akan mereka sewa dan melihat-lihat ke dalamnya. Dengan kesopanan Kira, sang pemilik apartemen sangat suka dengan Kira, dan akhirnya Kira dan sang pemilik sepakat untuk menyewakannya. Namun tidak lama Leni menyusul ke apartemen tersebut untuk ikut melihat-lihat. Dengan kepala gundulnya, Leni tiba-tiba masuk.
Dan hal itu pun membuat sang pemilik apartemen tidak menyukainya dan akhirnya mereka gagal menyewa tempat tersebut, karena sang pemilik tidak mau ada orang rasis yang menyewa tempatnya, karena di daerah tersebut orang dengan kepala gundul menunjukkan bahwa mereka menolak kaum imigran dan minoritas. Sontak hal itu pun membuat Kira sangat marah kepada Lenny. Kejadian itu membuat Kira akhirnya memutuskan hubungan mereka. Kira berkata bahwa dia akan merawat anaknya sendiri tanpa Lenny. Singkat cerita, Kira mendatangi pesta salah satu temannya meskipun dengan perut besarnya. Kira mencoba untuk bersenang-senang bersama temannya untuk sedikit menenangkan karena menghadapi hubungannya yang semaut itu. Di sisi lain Lenny sangat bimbang dan galau dengan kondisi saat ini. Untuk sedikit meringankan, Lenny ikut nongkrong bersama temannya dengan mabuk-mabukan. Lenny mengetahui bahwa Kira sedang bersenang-senang di pesta teman melalui story sosial media Kira. Lenny pun sangat kesal karena Kira tidak sesikit pun terlihat sedih dengan hubungannya. Dengan pengaruh alkoholnya kemudian Lenny mendatangi pesta tersebut untuk menemui Kira. Namun teman-temannya Kira tidak mengizinkan masuk dan menghadang Lenny, karena terlihat Lenny akan mengacau dan menyakiti Kira. Teman-teman Kira pun berhasil mengusir Lenny. Dengan penuh amarah dan sikap kekanak-kanakannya, Lenny mengajak temannya untuk merusak dan mencoret-coret musola di sana. Karena seseorang telah melihat kejadian dan melaporkannya, akhirnya mereka didatangi polisi dan Lenny pun ditangkap. Di sisi lain Kira pun pulang ke rumah orang tuanya dan tidak lagi pulang ke rumah Lenny. Namun Kira dikejutkan dengan ibunya yang sedang bersama laki-laki. Kira baru mengetahui bahwa ternyata ibunya adalah seorang pelayan para pria hidung belang. Mengetahui itu Kira pun makin bertambah-tambah kesedihannya. Di saat yang bersamaan Kira merasakan kontraksi yang cukup menyakitkan. Kemudian Kira diantar ibunya menaiki mobil taksi untuk diantar ke rumah sakit. Namun ibunya Kira tidak mengantarnya, karena lebih mementingkan sumber uangnya. Beralih ke Lenny yang kini berada di penjara. Dengan kesedihan dan kekecewaan, Lenny secara perlahan akhirnya mulai berpikir dewasa dan sedikit menyesali perbuatannya yang memang sangat kekanak-kanakan tersebut. Di tempat lain teman Lenny yang berhasil lolos malah kembali membuat masalah dengan merusak mobil salah satu kaum minoritas di sana bernama Abdi. Namun sebelum rusak sepenuhnya, Abdi mengetahui perbuatan mereka dan berhasil mengusirnya. Keesokan harinya Lenny dibebaskan bersyarat, dan Lenny pun langsung menuju rumah sakit untuk melihat kondisi Kira karena sebelumnya telah diberitahukan oleh ibunya Kira melalui pesan bahwa Kira akan segera melahirkan. Sesampainya Lenny pun terdiam melihat Kira yang sedang kesakitan. Setelah sekian lama nampaknya Kira tidak sanggup lagi untuk melahirkan secara normal, dan dokter pun memutuskan untuk operasi sesar. Setelah sang bayi berhasil dikeluarkan, dokter pun sedikit heran karena bayi tidak mengeluarkan suara tangisan dan tubuhnya sedikit membiru. Mengetahui hal itu Lenny pun kembali pergi meninggalkan Kira karena Lenny tidak siap dengan kabar yang akan nanti dokter berikan. Bahkan ketika Jan yang berniat menjenguk mereka pun tidak Lenny hiraukan dan tidak menyapanya sama sekali. Ketika berjalan kemudian Abdi melihat Lenny. Abdi yang mengetahui bahwa Lenny adalah teman dari orang yang telah merusak mobilnya pun dengan kesal Abdi kemudian mencoba untuk menyerang Lenny. Namun Lenny hanya terdiam dan kemudian menangis, dan menceritakan kejadiannya bahwa Lenny tidak siap untuk kehilangan anaknya. Mendengar cerita Lenny kemudian Abdi kasihan melihat Lenny. Abdi pun membawa Lenny kembali ke rumah sakit untuk menemui Kira. Abdi menyarankan agar tidak untuk lari dari apa yang terjadi. Sesampainya di rumah sakit Lenny langsung dipeluk oleh ibunya Kira sembari memberikan selamat atas kelahiran anaknya, karena ternyata anaknya selamat dan kembali sehat. Dan kini mereka resmi menjadi seorang ayah dan ibu. Nampaknya kelahiran anak tersebut membuat hubungan mereka menjadi baik kembali, dan mereka berjanji untuk merawat dan membesarkannya bersama.